Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan dua nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa kita juga masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat belajar. Ya, walaupun belajarnya kita masih jarak jauh, tapi ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri, karena teman-teman kita masih banyak di luaran sana yang tidak dapat belajar seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, ayah bunda yang mendampingi ananda dalam belajar, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan kemudahan dalam mengikuti pelajaran mulai dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka pelajaran kita dengan membaca Al-Basmalah, lalu diikuti dengan doa menuntut ilmu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari tahsin surat Al-Maidah, tepatnya potongan surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ya, kalau masih ada yang belum mempelajari, bisa dipelajari kembali pada video yang kemarin sudah saya share. Maka pada pagi hari ini kita akan sedikit mengulang bagaimana cara membaca surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan ayat 3. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membaca Al-Quran. Yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membaca Al-Quran adalah kita harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan adalah sebisa mungkin kita ketika membaca Al-Quran menghadapkan diri kita ke arah kiblat. Dan yang ketiga adalah memulai membaca Al-Quran dengan mengucapkan ta'awuz atau pembacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu yang keempat diikuti dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kelima yang harus juga diperhatikan adalah membaca Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri. Berbeda dengan tulisan bahasa Indonesia atau tulisan Latin yang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kalau keenam hal tadi itu sudah kita perhatikan, maka insya Allah kita sudah siap membaca Al-Quran. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengulang tepatnya surat Al-Maidah ayat 2
sampai dengan ayat 3. Lalu insya Allah kita akan membahas sedikit isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan ayat 3. Bagaimana? Sudah siap belajar? Oke, sekarang silakan ambil Al-Quran kalian dan perhatikan bacaan surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Sudah ya, silakan diambil Al-Qurannya lalu diperhatikan bacaannya. Kita mulai dengan ta'awuz lalu membaca Al-Basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, silakan kalian perhatikan. Di sini nanti akan ada teks yang akan bisa kalian lihat. Perhatikan pada ayat, potongan ayat wa ta'awanu. Ya, di situ ada wa ta'awanu, itu cara membacanya adalah dengan membaca 2 harokat. Ya, jadi wa ta'awanu. Nah, itu dua harokat dibacanya, nggak boleh terlalu panjang. Wa ta'awanu, itu nggak boleh, atau terlalu pendek, wa ta'awanu, itu enggak ya. Jadi bacaannya dua harokat, atau yang disebut hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i, dibacanya cuma dua harokat. Ya, kita ulang, wa ta'awanu. Nah, itu dua harokat. Ya, diperhatikan juga wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kalau yang terakhir wal 'udwan itu hukum bacaannya adalah mad arid li sukun. Boleh dibaca paling sedikit adalah 2 harokat, atau boleh juga dibaca dengan 4 harokat, dan yang paling tertinggi adalah dibaca dengan 6 harokat. Ya, jadi kalau mad arid li sukun itu paling sedikit tadi berapa? Yang pertama boleh dibaca 2 harokat, atau boleh juga dibaca dengan 4 harokat, dan yang paling tinggi itu adalah dibaca dengan 6 harokat. Kita ulang sekali lagi dari ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kata fa itu ada di pangkal, lidahnya ada di pangkal itsmi, bukan ismi atau ismi, bukan, tapi itsmi. Adal itsmi wal 'udwan. Nah, kita bahas sedikit arti dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, 'alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan kalian tolong menolong, 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Lalu kita lihat ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik ya potongan ayatnya. Ya, sudah dilihat Al-Qur'annya? Ya, kita baca bersama-sama. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum
فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ya, sekarang silakan kalian perhatikan. Al-yawma ya'isal ladzin. Ya, al-yawma ya'isal ladzina. Ya, kata alladzina itu juga dibaca dua harokat. Atau disebut juga tadi apa? Mad asli. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Dinikum. Di itu juga dua harokat. Dinikum. Fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Ya, dibaca berapa harokat nikmati? Ya, benar, dibaca dua harokat. Wa raditu lakumul islam dina. Nah, itu juga dibaca dua harokat. Nah, maka sekarang perhatikan, Bapak akan bacakan arti ayat pada ayat ketiga. Al-yawma, pada hari ini, ya'isal ladzina kafaru, telah putus asa orang-orang yang kafir. Min dinikum, dari agama kalian. Fala takhshawhum wakhshawun, maka jangan kalian takut kepada mereka. Wakhshawun, dan takutlah kalian kepadaku atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku rela bagi kalian Islam dina, Islam sebagai agama. Dan itu adalah ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Baik, kita akan baca sekali lagi ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Perhatikan baik-baik. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Adapun isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 adalah, yang pertama adalah anjuran untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah larangan untuk kita saling tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Contoh misalnya, ada teman kalian yang mengajak untuk bolos dari sekolah, maka kalian harus menolaknya. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi sebaliknya, misalnya ada teman kalian yang mengajak kalian untuk pergi ke masjid, untuk mengaji,
maka kalian harus ikuti ajakan tersebut, karena itu adalah perbuatan yang baik yang akan memberikan kalian ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lain, misalnya kalian melihat teman kalian yang kerjaannya setiap hari main game terus menerus, sehingga lupa belajar, lupa sholat, bahkan lupa hal-hal yang harus dikerjakan, maka kalian harus ingatkan teman kalian, itu ada hal yang tidak baik, apalagi sampai melupakan sholat. Dan itu adalah contoh dari penerapan ayat yang kedua dari surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Lalu isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga adalah, yang pertama isi kandungannya adalah kita jangan takut kepada orang-orang kafir. Akan tapi yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan yaitu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Apa itu haji wada? Yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, atau tepatnya pada haji wada pada saat itu, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Wa raditu lakum, dan aku ridho, ya, dan aku ridho, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Maka pada ayat yang ketiga ini kita diharapkan harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dengan baik. Dan segala larangan yang Allah larang kita harus hindari. Jadi ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita yakini dan kita amalkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan sekaligus telah ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Dan di samping itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah kita sudah membahas surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, mulai dari cara membaca dan isi kandungan. Maka jangan lupa setelah ini akan ada tes atau penilaian harian. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apabila kalian masih belum paham, silakan ditanyakan di grup WhatsApp Messenger, atau bagi yang belum memiliki buku PAI, nanti akan saya kirimkan buku elektroniknya, silakan dibaca dengan sebaik-baiknya, lalu dikerjakan latihannya dengan baik, jangan terburu-buru. Dan bagi yang belum mengisi absen, silakan kalian isi absen pada link yang sudah saya berikan di grup WhatsApp Messenger. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan dilanjut dengan pembacaan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.